Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami di sini akan menampilkan sebuah video atau sebuah definisi dari teks berita. Selamat menyaksikan. Definisi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kabar cerita atau keterangan atau peristiwa hangat. Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Fungsi teks berita: 1. Mendapatkan informasi. 2. Menambah wawasan. 3. Sebagai pelajaran hidup. Ciri-ciri teks berita: 1. Faktual berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya. 2. Aktual, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan. 3. Unik dan menarik. 4. Seimbang, yaitu sifat dan tidak memihak. 5. Sistematis dan lengkap. 6. Komunikatif dan mudah dipahami. 7. Objek bersifat apa adanya. Jenis teks berita: berita langsung, berita mendalam, berita menyelidikkan dari berbagai sumber, berita interaktif atau pendapat penulis, berita opini atau pendapat ahli. Unsur-unsur teks berita: apa kejadian atau peristiwa yang diberikan, siapa saja orang yang terlibat, kapan waktu kejadian, di mana tempat kejadian, mengapa, memuat alasan dan sebab akibat, bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Struktur teks berita: kepala berita, disebut juga judul berita, merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang kedua, teras berita, di dalamnya terangkum inti keseluruhan isi berita, berisi jawaban unsur 5W plus 1H. Yang ketiga, tumbuh berita, membaca dapat mengetahui isi teks secara terperinci. Yang keempat, ekor berita, berita informasi tambahan. Bagian ini merupakan pelengkapan dari sebuah berita. Unsur kebahasaan teks berita: yang pertama, mudah dipahami, yaitu bahasa biasa dipakai sehari-hari, bersifat standar. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat simpleks atau tunggal yang terdiri atas subjek dan predikat. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat langsung, ditandai dengan penggunaan tanda petik dan disertai keterangan penyertaan. Lalu yang keempat, menggunakan verba transitif, verba yang memerlukan nomina. Contohnya, Siti membeli buku terbitan hari ini. Lalu yang selanjutnya, menggunakan verba pewerta, kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, Faiz selaku ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian antar sesama di kalangan SMA Islam An-Nur. Lalu selanjutnya menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Lalu yang terakhir, mempunyai makna yang jelas dan tidak menimbulkan makna yang taksa atau ambigu. Meringkas teks berita: dalam meringkas berita, kita boleh menghilangkan unsur 5W plus 1H atau adik simba, namun kita dapat meringkasnya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mencari naskah asli untuk menangkap kesan umum dan sudut pandang pembaca. Yang kedua, mencatat gagasan utama yang mengandung unsur 5W plus 1H. Yang ketiga, membuat reproduksi, yaitu dengan menyusun kembali suatu karangan singkat ringkasan berdasarkan gagasan utama. Yang keempat, ketentuan tambahan yang harus kita cermati adalah sebaiknya menggunakan kalimat tunggal bila mungkin meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata, rangkaian gagasan diganti dengan gagasan sentral saja. Pertahankan susunan gagasan asli dan ringkasan gagasan tersebut dalam urutan seperti urutan naskah asli. Bila teks mengandung dialog, maka harus diubah ke dalam bahasa tak langsung. Menyimpulkan teks berita: kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam suatu kesimpulan juga harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian,
Kesimpulan tentang isi suatu berita juga harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi dengan berpatokan pada rumus adik Simba. Tanggapan terhadap isi teks berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Suatu tanggapan dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, ataupun komentar-komentar lainnya. Suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan fakta ataupun contoh-contoh dan alasan-alasan yang logis. Langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, menentukan dengan pasti sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W+1H. Lalu yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian penting ke kurang pentingnya. Menyunting teks berita tahap terakhir sebelum berita itu dipublikasikan yakni harus melalui tahap penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam 5W+1H. Ketiga, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang terpenting ke bagian yang kurang penting. Keempat, penggunaan bahasanya yang terkait dengan keefektifan kalimat dan kebakuan kalimat. Membacakan teks berita. Dalam membacakan berita harus diperhatikan hal-hal berikut. 1. Lafal dan pengucapan yang jelas. Kedua, intonasi yang benar. Ketiga, sikap yang benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.